Sementara itu, desa di Kabupaten Tabanan yang sudah mencairkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD tahap kedua untuk periode Juli terus bertambah. Jika pada pertengahan Agustus 2020 menyisakan 8 desa belum mencairkan dari total 133 desa, kini jumlahnya tinggal 5 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Tabanan Rumi Listiawati mengungkapkan saat ini dari total desa di Tabanan tinggal 5 desa yang belum mencairkan BLTDD tahap 2 untuk Juli. Desa yang belum mencairkan tersebut rencana baru akan melakukan pada minggu ini. BLTDD tahap 2 periode Juli tercatat ada 6.248 KK calon penerima dari total jumlah desa yang ada di Kabupaten Tabanan. Dari jumlah calon penerima tersebut yang belum mencairkan terdata ada di 5 desa, yakni Desa Manikiang di Kecamatan Slemadeg, Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan, Desa Riang Gede Kecamatan Penebel, Desa Penatahan Kecamatan Penebel, dan Desa Tajen. Nilai BLTDD tahap 2 periode Juli ini mencapai Rp1.740.300.000. Kini untuk desa yang belum mencairkan sedang berproses dan terkait keterlambatan pencairan BLTDD untuk Juli, sebelumnya desa sudah membuat kesepakatan melalui musyawarah desa Musdes. Artinya saat Musdes sudah diinformasikan bahwa pencairan BLTDD tahap 2 untuk Juli akan dicairkan pada Agustus atau mengalami keterlambatan. Sementara itu, perbekal Desa Penatahan Inengah Swartike saat dikonfirmasi mengungkapkan saat ini BLTDD tahap 2 periode Juli untuk di Desa Penatahan memang belum cair, namun targetnya akan segera cair pada minggu ini. Saat ini hal tersebut masih sedang berproses, khususnya menyangkut rekening kas desa atau RKD. Setelah masuk ke RKD, kemungkinan minggu-minggu ini bantuan tersebut cair. Nilai BLTDD tahap 2 periode Juli ini jika dibandingkan bantuan yang sama sebelumnya mengalami penurunan. Sebelumnya BLTDD di Desa Penatahan dialokasikan mencapai Rp193 juta dengan kuota atau jumlah penerima mencapai ratusan orang. Sedangkan tahap 2 nilainya menurun menjadi Rp90 jutaan. Penurunan nilai tersebut seiring dengan menurunnya jumlah penerima manfaat pada tahap 2. Penurunan ini disebabkan karena beberapa penerima yang sebelumnya terdampak kini sudah kembali bekerja, bahkan ada yang sudah kembali berangkat bekerja di kapal pesiar sehingga tidak lagi masuk sebagai penerima manfaat. Manik Bisnis Bali melaporkan.